Assalamualaikum pemirsa, jumpa lagi di channel Susno 2G, channel di mana kita bisa belajar tentang hukum, pariwisata, dan juga pertanian. Komentar yang masuk nanti insya Allah akan direspon langsung oleh Bapak Susno. Kalau ada pertanyaan, silakan tulis ya nanti di kolom komentar. Jangan lupa tuliskan juga domisili di mana Anda tinggal. Pinjol atau pinjaman online, iming-imingnya luar biasa, dana mudah cair, pengembalian bisa dicicil, tanpa wawancara. Jadi banyak orang yang tergiur. Tapi akibatnya sangat miris. Ada yang kehilangan pekerjaan karena dipecat dari tempatnya bekerja, ada yang sampai mengakhiri hidupnya. Tapi ada juga yang menjadi korban karena harta dan nyawanya dirampas oleh pihak lain yang juga terjerat oleh pinjol. Apa sih pinjol ini? Mari kita tanya Pak Susno. Pak Susno, apa kabar Pak hari ini? Alhamdulillah sehat gitu. Sehat dan jadwalnya semakin Walaupun padat ya Pak? walaupun udara Jakarta penuh Iya, polusi betul. gitu. Alhamdulillah sudah ada hujan satu kali ya Pak. Alhamdulillah. Baik Pak, jadi akhir-akhir ini banyak sekali masyarakat yang terjerat oleh pinjol dengan dampak yang beberapa yang saya sebutkan tadi ya Pak. Dan yang terlibat pinjol pun dari berbagai profesi. Bahkan ada yang ibu rumah tangga sampai pelajar, Pak. Jadi sebetulnya apa sih, Pak, pinjol ini? Pinjol gitu. Gampang sekali diingat ya. Ya, Karena pinjaman online. Sebagaimana dikatakan tadi bahwa ini kayak dewa penyelamat gitu ya. Pinjaman mudah, iklannya gencar, tak perlu ini, tak perlu itu, cukup dengan data pribadi, cukup dengan data rekening, cukup data KTP, cukup dengan data KK, cukup dengan nomor HP dan itu semua di-share lewat WA apa lewat apa gitu kan, cepat sekali gitu kan. Langsung dana cair, katanya bisa dicicil, apa namanya, bunganya rendah. Ya namanya iklan kan mana ada kecap nomor dua, nomor satu semua. Dan lembaga pinjol ini tujuannya awalnya baik gitu, karena ini diizinkan oleh pemerintah dan diatur di dalam apa namanya regulasi. Ada suatu badan pemerintah yang mengawasi yaitu OJK, Otoritas Jasa Keuangan, karena ini berkait dengan duit. Bagus sekali kalau dilaksanakan dengan baik. Tapi dalam pelaksanaannya ada yang berizin, ada juga yang liar. Dan jumlahnya banyak ini, ratusan ya, mungkin ribuan ya. Kemudian lagi apa namanya? Dalam prakteknya, dalam bunga ya ternyata banyak yang tidak sesuai dengan ketentuan dan lebih parah lagi cara menagihnya ini bukan hanya dengan debt collector yang datang menemui si nasabah tapi dengan debt collector lewat membuat orang menjadi stres yaitu psiwar. Namanya diumumkan lewat media sosial, lewat WA dan sebagainya. Lah itu sih parah gitu ya. Nah, inilah yang kita menjadi prihatin, akhirnya timbul pertanyaan, pinjol ini lebih banyak mudorot atau manfaat gitu. Nah, terus kemudian pertanyaan lagi, kenapa bisa begini? Di mana pemerintah, di mana aparat penegak hukum, di mana institusi yang mengizinkan, kita pengizinkan hanya tanda tangan langsung lepas tangan gitu aja. Pokoknya banyak sekali pertanyaan di mana dan mengapa terkait pinjol ya. Ya, kalau begitu berarti sebetulnya ada regulasi yang mengatur pinjol-pinjol ini, Pak, atau lembaga apa yang sebenarnya berwenang untuk mengawasi semuanya ini? iya, karena menurut dijelaskan dalam media ya, baik media konvensional atau televisi swasta sudah pernah menyiarkan tentang ini. Dijelaskan katanya ada pinjol yang berizin, ada pinjol yang liar. Nah, yang berizin tentunya ada institusi yang mengizinkan. Nah, institusi yang mengizinkan yang sangat erat kaitannya dengan dunia keuangan yaitu Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Nah, apakah OJK ini hanya mengizinkan saja atau mengawasi?
Kalau mengawasi kenapa masih ada yang liar? Nah, kalau misalnya mengawasi yang liar tentunya harus ditindak dong dengan tegas, ditutup, kemudian diberikan sanksi hukum. Oh, kalau memang OJK bukan aparat penyidik, kan ada aparat kepolisian. Dia bisa kerjasama dengan kepolisian, laporkan ke pihak polisi, yaitu penyidik Polri. Nah, sekarang apakah yang melanggar itu, yang menyengsarakan itu, yang tidak berizin saja? Belum tentu. Yang berizin pun bisa menyengsarakan. Nah, disitulah koreksi untuk lembaga-lembaga yang berkaitan dengan pemberi otoritas perizinan. Kewenangannya itu tidak hanya tanda tangan izin saja, tapi mengawasi dalam pelaksanaannya. Menyengsarakan rakyat atau tidak. Jadi lembaga-lembaga keuangan yang dibentuk itu tujuannya untuk membantu masyarakat, bukan untuk menyengsarakan. Kan begitu. Mereka harus monitor di situ, jangan aja duduk di ruangan ber-AC begitu saja gitu ya. Pak, sebelum meneruskan boleh cicip kopinya dulu, Pak. Oh iya ya, Kita nanti ngobrol ngopi ngopi. banyak. Ya, ini Ngopi ini saya hobi saya. Nih, Grand Green Coffee Corner, Pak. by Grand Corner by Aldios, kopi robusta. Wih, Silakan dicoba. robusta, enak sekali. Grand Corner Aldios. Eh, siapa ya? Halo, sedap. Kalau sudah ngopi ini terbuka pikiran. Ih, Cocok ya, Pak, dengan cocok. ini soalnya supaya kita nanti ngobrolnya bisa lebih ini lagi, Pak. Iya, Kalau sudah kena kopi makin segar ya, Pak. Baik, Pak. Lalu tadi Bapak ada sebutkan salah satu modus pinjol ini kalau dia meneror orang yang meminjam itu menunggak ya, Pak ya. iya. Dia langsung menyebarkan identitas si peminjam ini baik ke medsos, ke semua ke WA atau bahkan ada juga yang meneror apa ya, Pak, biasanya kan kalau orang minjam uang tuh ada yang daftar orang Iya, yang dapat dihubungi, iya, orang terdekat iya, yang dapat dihubungi, itu iya. pun sampai diteror. Padahal orang ini kan nggak ada hubungannya ya, Pak, ya. Itu Iya, gimana? biasa kan orang mau mengajukan suatu pinjaman, Iya, memang nggak ada jaminan, tapi kan diminta data pribadi, iya, diminta kopi KTP, diminta kopi kartu keluarga, diminta kopi rekening, diminta juga nomor HP, diminta juga data siapa yang dihubungi. Data-data itu kan bisa connect kemana-mana, iya, bisa connect ke bank, bisa connect ke publik, dan kemudian juga bisa juga dimasukkan di apa namanya WA group, bisa juga dimasukkan ke dalam media sosial lainnya seperti Facebook milik daripada pinjol itu, sehingga orang itu diteror, si A telah utang sekian lama, nggak bayar, nggak apa-apa. Lah, dipermalukan, stres. Kalau dia pegawai negeri atau pegawai lembaga swasta atau pegawai apa, tentunya b- bosnya atau atasannya akan menilai mengapa begitu. Nah, mengapa begitu? Dalam kondisi stres inilah orang ini bisa mencari dan bisa melakukan apa-apa. Bahkan yang paling parah, kita dengarkan beberapa waktu yang lalu seorang mahasiswa universitas terkenal di Jakarta ya membunuh juniornya, teman akrabnya, juniornya, hanya untuk mengambil sepeda motornya untuk dijual untuk membayar pinjol karena dia terjerat pinjol. Nah, ini parah. Sudah sampai ke mahasiswa, perguruan tinggi ternama, dan korban-korban lainnya. Ada guru, ada pegawai negeri, ada mahasiswa, ada buruh, ada pengangguran, semua lapisan masyarakat. Dan menurut suatu penelitian ya daripada suatu lembaga survei ya, bahkan yang banyak terjerat ini adalah guru dan pegawai negeri iya. dan para yang penganggur-penganggur. Nah ini bahaya sekali kalau ini. Dan apakah lembaga yang berwenang diberi otoritas untuk mengawasi, otoritas untuk apa namanya memberikan perizinan, mengetahui hal ini apa tidak? Kalau mengetahui tindakan atau langkah apa yang diambil. Jangan sampai rakyat Indonesia ini tujuannya daripada pendirian lembaga pinjol ini untuk mempermudah, membantu, meringankan beban, tapi berakibat fatal gitu, sangat-sangat merugikan. Ya, Nah, itu Pak, bukannya sebelum kita meminjam itu kan pasti sudah mengukur
saya akan bisa mengembalikan sekian rupiah setiap bulannya atau setiap tahun atau secara Ya, periodik. Lalu apa yang menyebabkan para, peminjam dari pinjol ini pada akhirnya tidak bisa mengembalikan pinjaman, kan sampai stres ya, Pak? iya, memang begitu ya. Normalnya kita minjam itu kita ukur kemampuan kita dengan kewajiban nyicil per bulannya, Iya, plus bunga ya. Tetapi karena kebutuhan terdesak, mungkin penghasilan tidak ada atau tidak cukup untuk menyicil atau stres, sehingga yang penting dapat duit dulu. Atau ada juga yang punya kemampuan cukup untuk menyicil, tetapi dia terpengaruh oleh hal lain. Misalnya pinjam 10 juta. Tahu-tahu dia bermain, ada yang kemarin tuh di media sosial katanya main Bitcoin atau main apa, saya nggak tahu itu. Ada juga mungkin yang terlibat judi online dengan harapan untuk membayar karena dia punya duit kan. mmm, Ada juga yang memang suatu yang diharapkan pemasukan untuk membayar ini, tapi karena suatu keadaan tertentu dia tidak mampu membayar. Ada juga yang memang asal bisa pakai dulu, gali lubang, tutup lubang, dan dia pikir bunga pinjol itu murah, ternyata bunga pinjol itu lebih tinggi daripada bank. Nah inilah untuk perhatian pemerintah. Kita kan banyak punya bank pemerintah, banyak bank swasta. Apakah tidak dirubah misalnya regulasinya bagaimana-bagaimana sehingga bisa menolong masyarakat yang seperti ini. Karena ini jutaan loh. Kalau menurut data ya yang disiarkan oleh suatu lembaga televisi swasta, dana yang ngalir di pinjol ini puluhan triliun ya. 20 atau 40 triliun kan dan menyangkut puluhan juta nasabah. Berarti banyak sekali rakyat Indonesia ini yang memerlukan pinjaman. Nah, itulah bagaimana cara menolongnya. Nah, cara menolongnya tentunya mempermudah regulasi perbankan untuk memberikan pinjaman, mempermudah syaratnya dan sebagainya. Nah, kan gini kan, daripada duit bank itu diberikan kepada orang-orang yang suka ngemplak, mengkorupsi gitu, bahkan sampai triliunan ya. Tapi kenapa rakyat kita yang perlunya kecil-kecil aja tidak diperhatikan gitu ya. berarti harusnya ini yang lebih diperhatikan oleh pemerintah ya, Pak? Iya, daripada memperhatikan seseorang yang minjam sampai sekian triliun di bank gemplang, kenapa tidak meminjamkan misalnya satu orang 10 juta dengan bunga yang murah, persyaratan yang murah, kan duit 10 triliun dikemplang orang ya, digeblong gitu kan, hanya satu orang, kalau dibagi 10 jutaan, berapa? Karena 1 triliun itu 1.000 miliar kan, miliarnya tuh ada 1.000. 1 miliar itu ada sejuta. Iya, Jadi tumpuan jutaan itu ada 1.000, tumpuan miliar ada 1.000. Nah, kalau dibagi 10 juta kan banyak yang bisa tertolong gitu. betul juga tuh. Tapi itu cara berpikir orang bodoh ya. Saya ini bukan ahli keuangan ya, tapi hanya mikir kok bisa gitu ya, tak menolong masyarakat yang supaya tidak terjerat kepada pinjol-pinjol yang nakal. Ya, karena sebetulnya kan regulasi dan badan atau lembaga yang berwenang untuk mengawasi itu semua kan sudah ada ya, Pak, ya. Tinggal Su- penerapannya mungkin ya. iya, sudah ada, tapi kadang-kadang kan lembaga-lembaga ini kan mengeluarkan izin-izinnya sampai ribuan, tapi tak terpikir bagaimana mengawasinya. Dan mungkin kurang peka terhadap dampak yang terjadi. Iya, Dan kadang-kadang bersilat lidah misalnya, oh yang nakal itu yang nggak pakai izin, itu di luar kami, di luar pengawasan. Loh, dia kan lembaga otoritas jasa keuangan yang tidak berizin itulah yang harus ditindak. iya, Supaya yang berizin bisa berjalan dengan baik. Yang berizin pun harus diawasi. Jangan sampai misalnya ketentuan bunga sekian, dia buat sekian. Jangan sampai melakukan penagihan yang membuat stres, yang membuat putus asa nasabahnya. Itu diawasi dan dibuat di dalam regulasi. Tidak boleh menagih secara begitu. Tidak boleh menagih dengan debt collector. Tidak boleh menagih dengan mempermalukan. Lah itu aturan mereka yang buat aturan itu kok. sebenarnya yang berizin pun masih bisa nakal ya, Pak, Iya, ya. apalagi yang tak berizin gitu. Baik, Pak, terakhir, Pak, kalau memang, kita terpaksa harus meminjam, sejumlah dana kepada satu lembaga, Pak, apa sih yang harus diperhatikan?
Pertama, lembaga itu harus punya izin. Yang kedua, harus ada perjanjian dengan lembaga itu, yaitu tidak boleh membuka data-data pribadi ke publik. Dan kalau dia buka data-data pribadi ke publik, inilah yang harus di-ITE-kan. Ya. Jangan meng-ITE-kan orang-orang hanya untuk mencari-cari kesalahan gitu, di-ITE-kan. Jangan, yang begini-beginilah. Yang menyengsarakan rakyat seperti inilah yang harus di-ITE apa, undang-undang yang ITE ITE gitu yang ya, untuk Pak. jerat itu ya. Satu. Kemudian perhatikan tingkat bunga. Hmm. Oh, tingkat bunga murah. Nah, hitung buat suatu apa namanya? Simulasi. Kalau saya pinjam 10 juta, per bulannya saya harus bayar berapa? Ini tambah pokok, tambah misalnya potongan apa-apa lain berapa, kemudian dibagi berapa. Mendekati bunga bank atau sangat-sangat besar. Nah, itu harus dilakukan. Nah, kemudian kalau misalnya bagi yang sudah terjerat gitu, yang sudah ditekan oleh pinjol, baik pinjol resmi ataupun pinjol tidak resmi, laporkan saja ke polisi, ke Polri dan laporkan kepada otoritas jasa keuangan. Kita ingin melihat apa tindakan daripada pemerintah terhadap mereka ini. Bisa ya, Pak, lapor polisi? Ya bisa dong. Karena dia sudah membuka data pribadi seseorang, telah menimbulkan ancaman dan sebagainya. Nah, inilah yang harus dilindungi oleh negara gitu. Dan otoritas yang telah memberikan izin ya harus tegas dong. Hmm. Mungkin saking banyaknya Pak pinjol, jadi kerepotan untuk mengawasi. Ya jangan diberi izin banyak. Kalau mampu ngawasi hanya 10, ya izinkan 10 saja. Kalau mampu mengawasi misalnya 50, ya 50. Jangan apa namanya, nafsu besar tenaga kurang gitu kan. Baik Pak, itu tadi menutup pertemuan kita kali ini. Terima kasih pemirsa sudah setia dengan channel Susno 2G. Ya Silakan ngopi Pak, dulu ya. silakan, silakan Pak. Kopi robusta dari Green Corner by Aldios. Ini di Aldios Building tempatnya ya. Iya, Di jalan, silakan mampir. saya tadi mampir di Warung Buncit Raya. Sedap. Terima kasih Bapak. Nah pemirsa, itulah perjumpaan kita kali ini. Jangan lupa untuk pilih tombol subscribe, like, dan share-nya, supaya tidak ketinggalan dengan video-video lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.